Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi yang saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja nih Bang yang mau disampaikan atau kepada penyidik? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistem yang lebih baik, peternakannya ada dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal kan. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga-harga itu mahal-mahal lah. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak gitu, besok datang ya, Syekh ulang tahun. Oh ulang tahun, wah acaranya di mana? Di sini kok. Gitu. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya. Saya pikir kecil-kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan kan, jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas juga, ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya, dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana gitu. Menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan gitu. Terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di sini. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan
salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Ya, saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut terbeki dan lain-lain gitu, baca ikro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu kalau itu bahasa Yahudi. Bahkan saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu bahasa depan itu Shalom. Oh, Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu, bukan Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal sekarang, tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan, itu sesuai dengan konten pada saat itu satu surah. Dan itu yang aneh ya, cuman hari itu saja dan kata-kata yang Shalom Aleichem itu. Selebihnya di pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa satrinya begitu rapi,